tanpa kita sadar efeknya bagus. Ternyata Indonesia kan bisa diatasi pandeminya. Banyak dipuji oleh negara-negara lain bahwa sudah mulai bagus lah, bahkan vaksinasi juga sudah menjangkau target vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi syarat itu sudah mencapai target, sudah mulai tercapai target. Itu yang contoh yang Halo kalian semuanya, senang bisa ada lagi di video kali ini, video terbaru setelah hampir 6 minggu tidak menyapa para viewer. Senang bisa ada lagi di sini, kesibukan kuliah menuntut sangat banyak perhatian, tapi saat ini sedang bisa ada lagi bersama kalian semuanya di sini, guys. Baru sekarang bisa ngomong guys, lebih relax. Dan seperti biasa yang akan cicet dengan Mariska kali ini adalah seorang wanita cantik yang smart abis. Pokoknya komplit ini, cantik dan pintar. Yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan S3 dan juga bekerja, kuliah sambil bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI. Siapa lagi kalau bukan Novita Umbo. Selamat pagi. Novita, senang bisa hadir lagi di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Sibuk kata Novita. Nanti tidak boleh lama-lama ya karena katanya nanti harus jawab ke pekerjaan yang lain atau aktivitas harus mengajar. Ini kok bisa Novita kerja mengajar? Dan pokoknya banyak sekali hal yang dilakukan secara bersamaan. Kalau di Amerika tidak mungkin. Yang Novita itu sangat tidak mungkin. Tapi Novita bisa bikin banyak hal. Oh my God. Bagaimana membagi waktu? Kan mesti ke DPR, harus mengajar. Belum hal-hal yang lain. Ya, Mariska sebenarnya dalam kondisi sekarang justru yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang nggak membayangkan kan sekarang, apalagi era yang namanya online gitu ya. Kita bekerja, apalagi konsep work from home, bekerja dari rumah. Bahkan kuliah, sekolah pun dari rumah dengan menggunakan teknologi media komputer online ya, digitalisasi sekarang ya. Itu sebenarnya memungkinkan bisa, apalagi pekerjaan atau aktivitas saya memang di seputaran di sekitar situ aja. Kayak misalnya di DPR itu sebagai tenaga ahli, sebenarnya secara tidak langsung itu juga adalah bagian daripada tadi yang dikatakan, saya sekolah juga, belajar ya, seputaran itu aja. Pasti hanya baca buku, mendengarkan berita dan sebagainya, yang aktivitasnya sebenarnya saling istilahnya connect lah gitu lah. Jadi nggak beda ya, mungkin kalau sektor yang lain mungkin agak sedikit bisa keteteran mungkin ya, tapi kalau kita mungkin justru saling menunjang, justru saling menunjang gitu. Tapi kan jadi, sekarang sudah juga ada yang harus hari-hari tertentu, mungkin kita harus in person ya, harus ketemu orang langsung, tidak boleh lewat online. Itu bagaimana? Nah, masih kalau tetap bisa? Ya masih tetap bisa, fleksibel kan, tadi fleksibel. Tapi kalau jadwal kayak contoh misalnya kuliah gitu, kuliah saya baik saya mengikuti kuliah maupun saya mengajar misalnya. Mengajar kan kita belum bisa tatap muka kan, karena masih berlaku. Kalau di sini in person harus, kecuali sakit baru bisa jadi 2 model gitu. Jadi kita awkward gitu, Novita. Di kelas kita in person, tapi ada beberapa siswa yang mungkin karena sakit atau tidak bisa datang, mereka juga jadi double gitu. Ada yang online. Ya, mungkin kalau udah di Amerika mungkin karena kondisi pandeminya, kebijakan pemerintahnya ya yang sudah membolehkan ya. Tapi kalau kita di Indonesia ini belum ya, perguruan tinggi belum diberikan. Soalnya di sini kalau
yang pegawai negeri ya, kalau PNS, kalau yang bekerja di government itu harus mandatory. Kalau tidak itu di swasta juga begitu. Kalau tidak sekarang mereka ada regulasinya itu bakalan dipecat, Novita. Kalau tidak. Oh iya. Kalau kita mahasiswa, kalau misalkan tidak divaksin sampai tidak bisa membuktikan bukti kalau kita sudah divaksin, winter kita itu clearly kita tidak boleh kuliah. Jadi harus, jadi itu mandatory, jadi harus. Oh iya. Ya, Kalau kita ada kayak, tapi itu ada kan beberapa kelompok di sini karena alasan kesehatan tidak boleh divaksin. Terus alasan religius kan, kalau katanya pastornya melarang, atau ada alasan apa agama tertentu tidak mengizinkan, itu harus juga diberikan surat dari gereja atau apa community, begitu-gitu pokoknya harus ada. Ya, kalau pemerintah ya, kalau kita sekarang pemerintah udah agak longgar ya dibanding kemarin. Kantor-kantor itu udah kebanyakan udah juga kerja dari kantor, maksudnya seperti itu. Tetapi tetap ada lah, maksudnya sistem yang kerja dari rumah ada juga, walaupun dulu presentasi mungkin 75% ya kerja dari rumah atau 50%, sekarang sudah mulai berkurang, sudah banyak misalnya langsung bekerja di kantor. Kalau kuliah untuk kampus kebijakan belum, kalau untuk kampus ya, tapi kalau kantor kayak DPR itu juga sama. Kalau DPR kerja juga meeting itu rapat juga ada yang online, ada yang offline. Artinya ada yang secara virtual dan di fisik gitu. Kehadiran fisik di ruangan rapat di gedung DPR ada tetap dibagi, tetap diberikan ruang untuk yang mengikuti virtual. Tetap diberikan ruang karena memang kondisinya kan di Indonesia belum 100% bebas. Pandemi itu kan masih lah, kita masih menjaga itu ya. Jadi masih tetap ada bekerja dari rumah itu tetap ya, apalagi sektor-sektor kayak pendidikan itu masih, sekarang kemarin kan pemerintah kasih kebijakan udah bisa sekolah, contoh yang SD, SMP ya. Tapi lama-lama saya lihat di beberapa daerah tertentu malah kembali udah mulai dibatasi karena ditemukan ada beberapa kasus ya, justru ada makin tinggi misalnya itu ya ditemukan ya. Jadi yang menjadi tergantung kondisi daerah, alokasi tempat masing-masing lah seperti itu. Tapi kalau kita perguruan tinggi belum. Kayak kampus saya itu masih kebanyakan masih semua online kuliahnya. Saya mengajar juga, apalagi kalau saya kelas yang ngajarnya kelas karyawan, kelas sore ya itu kebanyakan online gitu, virtual. Jadi waktu ke kantor pun kita kan kalau meeting misalnya di DPR itu mengikuti rapat itu ada virtual, ada juga fisik, kehadiran di kantor, itu pun jamnya di atas jam 10 pagi. Di atas jam 10 pagi dan tidak beda dengan kayak dulu sebelum pandemi. Full meeting tuh bisa berlarut-larut, bisa panjang, bisa lama. Tapi saya perhatikan dengan kondisi seperti ini orang sudah lebih efisiensi waktu. Jadi sudah tidak terlalu istilahnya yang seperti dulu ya. Karena memang kondisi pandemi ya biasanya dibatasi durasinya gitu. Jadi lebih efisiensi sih, dari segi waktu gitu. Kemudian di ruangan kapasitas juga kan nggak full, nggak 100% full. Ya, tetap ya 50%, 75% lah kapasitas ruangan. Misalnya ruangan kursi rapat itu disediakan 100 kursi misalnya, itu nggak 100 kursi full penuh. Bisa saja hanya 75, 60 seperti itu. Ada protes-protes kah? Riak-riak dari berbagai kalangan soal kebijakan pemerintah. Kalau di sini ada lah ya yang merasa itu kan di sini kan Novita tahu sendiri di Amerika kan hak asasi itu kalau orang nggak mau divaksin nggak boleh dipaksa atau apa gitu kan. Tapi yang menyangkut ini kan untuk hajat hidup, untuk ya bahasa di Indonesia untuk kesejahteraan banyak orang, untuk saya dengar di bahasa Indonesia kemaslahatan umat ya. Kalau saya salah minta maaf, maklum jarang baca koran Indonesia sekarang. Itu bagaimana? Di sini masih ada juga protes-protes kecil-kecil gitu ya. Sampai ada itu yang di sini sampai ada karyawan yang dari
karyawan yang ferry itu kan, di sini kan orang naik ferry kan karena banyak yang tinggal di island. Itu ada yang protes sampai kasihan juga masyarakat, mereka tidak bisa datang ke downtown kerja karena yang kerja di itu demo, nggak mau datang gitu. Adalah kecil-kecil gitu. Oh iya. Tapi semua akhirnya diatasi juga ya. Semua mungkin ya belum terbiasa kali. Lama-lama juga terbiasa dan akhirnya bisa menerima. Ya mungkin itu sektor-sektor tertentu aja. Sektor tertentu. Memang kan pandemi itu memberikan dampak yang besar ya bagi semua sektor. Apalagi sektor perekonomian ya. Sektor perekonomian yang membatasi aktivitas masyarakat kan. Pasti akan memberikan dampak, apalagi yang bekerja yang memang harus keluar dari rumah ya kan, nggak mungkin dia bekerja dari rumah ya, mau tidak mau dia harus melakukan aktivitas keluar rumah, artinya mobilitasnya tinggi, misalnya sektor transportasi ya, contoh yang mungkin riak-riak protes yaitu kebijakan tadi yang contoh kebijakan itu transportasi ya Mariska, dulu kan transportasi contoh penerbangan itu antar pulau itu penerbangan antar kota, antar provinsi, antar daerah itu kan memang sangat ketat dengan kebijakan pemerintah sekarang. Contoh dengan harus syaratnya harus PCR penumpang misalnya. Penumpang itu harus PCR. Nah, dan dengan PCR yang ditentukan biaya juga kan, itu yang biasanya yang diproses pemerintah ada konsekuensi, selain sudah ketat ada konsekuensi pembiayaan kan, apalagi dalam kondisi pandemi orang mengeluarkan biaya duit, beda kalau gratis ya, mungkin kalau gratis riaknya mungkin kecil ya, dikit ya, tapi kalau udah konsekuensi ada pembiayaan pasti mungkin itu kan menjadi beban ya, menjadi beban apalagi masyarakat yang memang ekonomi sekarang kan lagi kondisinya katanya terpuruk ya, berkurang lah, artinya mulai itu ya. Jadi orang mulai berhitung ya dari segi misalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam perjalanan itu, belum biaya transportnya, belum biaya PCR. Dulu kan PCR itu mahal ya, bisa sampai 1 juta. Tapi sekarang karena kebijakan sudah mulai baik, kemudian melonggar ya, itu sudah mulai menurun harga PCR. Itu biasanya protesnya di situ. Dan kemudian contoh mengakses ke tempat-tempat publik misalnya. Ke tempat publik ataupun ke tempat hiburan, tempat wisata dulu kan dulu kan memang ditutup sama sekali ya, atau misalnya anak-anak nggak boleh masuk, tapi sekarang sudah mulai menurunnya pandemi, angka COVID di Indonesia sudah diberikan kelonggaran, anak-anak sekarang udah bisa, bahkan sekarang kan sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, itu kan kebijakan pemerintah kita ya. Peduli Lindungi hanya dengan menggunakan di handphone ya. Di handphone aplikasi download gitu itu sudah bisa. Yang penting syaratnya kan harus vaksin, minimal vaksin 1 kali gitu ya. Minimal harus divaksin ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai menurun lah gitu. Dan saya lihat tempat-tempat wisata ataupun tempat pusat perbelanjaan ya sudah mulai ramai sekarang. Sudah mulai ramai karena memang lama-lama manusia masyarakat mulai jenuh juga ya di rumah ya kali. Sekarang ada beberapa kelompok yang sudah mulai menerima booster yang ketiga, gitu. Tapi kalau jadi kayak kita tuh Pfizer, jadi yang ketiga nanti booster setelah 6 bulan, mungkin Desember kali kita jadwal booster itu harus jenis yang lain. Bukan tidak boleh Pfizer karena itu mungkin pemerintah tuh mau supaya merata ya semua pakai, nggak fokus di Pfizer Moderna. Jadi biar semua mungkin dari company yang membuat mungkin semua kebagian gitu. Jadi ya agak-agak agak nyaman juga di sini. Walaupun ada riak-riak, tapi ya riak-riak kecil dan ya namanya juga ya bermasyarakat, beda pendapat, berdemokrasi, itu hal biasa ya. Itu hal yang biasa. Sama di Indonesia juga seperti itu hal yang biasa sih, perbedaan pendapat. Cuma memang konsekuensinya memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang memang harus memang dikritisi oleh masyarakat ya. Yang tadi saya katakan kalau memang berdampak pada yang tadi disebut tadi, kalau misalnya ada pembiayaan iya, yang seperti itu. Soalnya kalau di sini semua gratis. Biayanya mahal loh. Di sini gratis. Mahal. Di sini gratis, tidak ada. Nah itu kalau vaksin gratis ya.
Di Indonesia kan vaksin gratis, tapi mungkin biaya contoh tes antigen, PCR itu kan tetap berbayar. Belum gratis. Di sini gratis. Oh ya, bisa di Amerika gratis. Oh ya, semua gratis boleh. Semua dan mudah diakses ya, mudah gampang ya. Ya, itu sulit yang mendapatkan. Ini yang jadi persoalan itu banyak orang-orang, masih ada orang-orang tertentu yang enggan untuk pergi karena ya itu alasan lah itu. Jadi ya mual kita kalau orang di sini di mana-mana kalau mau itu. Cuma di sini kalau mau tes seperti itu required harus ada gejala gitu. Jadi kalau Novita mau naik pesawat terus itu tidak seperti itu karena yang harus required dites itu kalau kita merasa ada gejala. Karena kemarin kan kita salah paham sama kampus. Kita pikir sebelum mulai kuliah mungkin mesti dites dulu karena kita pikir sama mungkin di Indonesia. Di Indonesia pas kita pergi dibilang kalau tidak merasa sakit kita tidak mereka tidak mau itu. Jadi kalau mereka pikir kita sakit, no, kita cuma karena mau mulai kuliah. No, kalau tidak merasa sakit ya kuliah aja. Kalau ada gejala itu baru mereka terima. Kalau enggak perlu. Kalau di sini syaratnya harus minimal antigen ya. Minimal antigen ya. Kalau di tempat-tempat tertentu kayak transportasi misalnya penerbangan itu wajib penumpang ya. Bahkan antar kota, antar daerah, antar provinsi itu kayak transportasi misalnya KRL aja ya kan. Antar provinsi, antar daerah itu wajib antigen gitu, wajib antigen. Ya kecuali dalam kota ya, contoh wilayah Jakarta aja kita ke misalnya saya dari tempat saya tinggal ke kantor saya di Senen enggak sih, enggak di. Kalau di sini kalau udah keluar kalau misalnya kita mau ke Kanada ya iya kita harus dites. Iya. Tapi kalau cuma seputar Amerika state to state enggak perlu. Iya. Yang berbayar itu yang memang kalau kita di sini berbayar kalau ya penumpang ya yang tadi transportasi penumpang ya aktivitas yang seperti itu. Kalau mungkin yang nggak berbayar kadang-kadang misalnya ada event gitu pemerintah misalnya event pemerintah maupun swasta kalau mau bikin kegiatan ya event yang melibatkan banyak orang biasanya mereka menyediakan fasilitas antigen bagi peserta ya yang akan menghadiri ya biasanya yang artinya bikin seperti itu ya itu memang gratis misalnya itu tapi itu kan hanya tertentu aja. Tapi kalau untuk aktivitas yang pada umumnya contoh kayak transportasi yang tadi syarat itu wajib minimal juga biayanya di sini ya lumayan lah untuk apalagi ya beda-beda kan relatif mengukur biaya ya angka tapi bagi masyarakat itu ya dianggap membebani malah mereka mau kalau bisa lebih murah tapi baguslah pemerintah kita presiden malah udah mulai ambil kebijakan harga PCR sudah lebih murah kemudian antigen juga udah mulai lebih murah bisa dijangkau bisa terjangkau lah gitu sudah lebih murah dulu kan masih mahal loh Mariska orang mikir uang makan seharian ya itu lumayan ya dibanding harus kalau Novita kan sebagai seorang bisa dibilang ahli hukum ya udah mau S3 sekarang gimana menurut Novita secara hukum ya untuk kebijakan pemerintah Novita melihatnya dari segi hukum menurut Novita memang beda ya ketika bicara apalagi pandemi ya beda dengan kalau kita bicara hukum aturan yang sektor-sektor yang lain ya bidang-bidang yang lain tapi kalau pandemi ini kan bicara kebijakan pemerintah yang sebenarnya harus kita lihat secara komprehensif artinya begini pasti aturan ini dibuat pasti harus bermanfaat ya harus bermanfaat tapi mungkin ini yang kembali lagi saya berpikir begini mungkin sosialisasi yang harus diberikan terus menerus ya ataupun juga edukasi kepada masyarakat karena contoh pembatasan aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah kan tujuannya sebenarnya baik. Tanpa kita sadari yang dilakukan oleh pemerintah dulu kan diprotes. Tapi dengan sistem misalnya PPKM ya seperti kalau di sini Indonesia istilahnya PPKM pembatasan ya. Jadi PPKM
Itu kan ternyata baik loh. Sekarang sudah mulai menurun loh. Efeknya udah bagus. Dulu kan diprotes, ngapain PPKM pakai level-level gitu kan. Ada level. Kemudian PPKM juga itu step by step kelihatannya kan yang dilakukan oleh pemerintah. Step by step PPKM juga, kemudian kebijakan itu sebenarnya menurut saya itu tanpa kita sadar efeknya bagus. Ternyata Indonesia kan bisa diatasi pandeminya. Banyak dipuji oleh negara-negara lain bahwa sudah mulai bagus lah, bahkan vaksinasi juga sudah menjangkau target vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi syarat itu sudah mencapai target, sudah mulai tercapai target. Itu yang contoh yang kemudian contoh sanksi-sanksi memang relatif ya untuk mengukurnya, tetapi itu sudah mulai dilakukan penegakan, misalnya kalau ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan ya diberikan sanksi, dan saya rasa masyarakat sudah teredukasi dengan baik, kesadaran masyarakat juga sudah mulai baik ya. Walaupun memang saya lihat ini tetap memang susah ngatur masyarakat Indonesia kan bermacam-macam. Tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita memberikan apresiasi yang positif. Tapi yang sekali lagi mungkin sosialisasi kekurangannya adalah di sosialisasi dan edukasi mungkin ya. Kalau aturan saya pikir itu sudah cukuplah aturan yang dibuat oleh pemerintah lah. Secara hukum juga saya menyadari bahwa tidak ada 100% undang-undang yang sempurna ya istilahnya, walaupun bagaimanapun tetapi setidaknya pemerintah sudah melakukan tugasnya ya kan, sebagaimana amanat yang ada di dalam konstitusi kan, harus melindungi masyarakat, ini kan bagian daripada tugas amanahnya, melindungi masyarakat Indonesia. Makanya jargonnya dibilang itu keselamatan dan kesehatan itu jauh lebih penting ya. Memang banyak protes ya Ria, karena pemahaman masyarakat kali, tapi tanpa disadari sebenarnya efeknya ini bagus ya. Ada orang tanya, kesehatan dulu atau ekonominya dulu? Kalau saya jangan kita perhadap-hadapkan seperti itu ya. Sebenarnya maksudnya berbarengan, karena implikasinya seperti itu. Gimana ekonomi akan bergeliat kalau kita sakit? Begitu juga sebaliknya kan. Jadi berbarengan seperti. Jadi penataan di sektor ekonomi seiring dengan penataan di sektor kesehatan yang seperti itu. Jadi harus diberikan edukasi dan sosialisasi. Kalau menurut saya sih dari sisi kalau saya melihat ya, maksudnya sebagai pengamat atau apalah istilahnya, Mariska, memang sosialisasi dan edukasi yang harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah. Jadi nggak boleh lelah. Kalau protes itu hal yang biasa ya, negara demokrasi kita ya, tetap itu hal yang biasa. Tapi tetap pemerintah harus fokus dan konsisten kepada tujuannya kan, yang prinsipnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi rakyat Indonesia seperti itu. Persoalan kasus-kasus tertentu yang efek-efek negatifnya seperti misalnya contoh ada rame kan masalah penyalahgunaan yang udah aspek hukum ya. Ya contoh yang kayak kemarin implikasinya ke bantuan sosial atau apapun, saya rasa itu oknum dan itu kasuistis. Makanya penegakan hukumnya yang harus dilakukan seperti itu. Di sini tidak ada yang seperti itu ya. Bersyukurlah, kesadaran pemahaman orang udah ngerti ya, dalam kondisi susah seperti ini ya jangan memanfaatkan ya situasi yang seperti ini ya untuk hal-hal paling cuma ada beda pendapat, itu hak saya kan, saya tidak mau divaksin, itu hak saya. Tidak boleh dipaksa dan pemerintah juga tidak boleh. Tapi karena ini sudah banyak memakan korban dan harusnya kita juga sebagai masyarakat juga kan harus membantu pemerintah kan dalam hal ini juga ya. Ya kita lah tergantung kita juga bagaimana. Harus lebih realistis ya, masyarakat kan realistis, lebih melihat ya. Jadi sudah bukan lagi wacana benar enggak sih COVID itu ada atau enggak, bukan di situ lagi. Sekarang sudah lebih kesadaran pemahaman masyarakat itu sudah mulai baik ya. Sudah mulai baik bahwa urusan kesehatan memang benar tadi katakan, walaupun itu urusan pribadi kita, tetapi kita harus bisa menempatkan bahwa ini menyangkut juga kepentingan orang banyak ya, karena kesehatan ini kan apalagi penyakit ini ya, katanya virus ini kan efek menularnya yang begitu tinggi. Iya, jadi kita jangan diri sendiri ya, berpikir egonya diri sendiri, karena pasti akan dampak bagi orang-orang di sekitar kita ya, akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita ya. Jadi ini sebenarnya yang sudah mulai muncul ya di masyarakat. Makanya ada yang namanya solidaritas, gotong royong ya di masyarakat itu sudah mulai ngerti lah
sudah mulai ngerti ya, sudah mulai ngerti benar kalau saya sakit misalnya, badan saya nggak enak atau apa itu ya jangan keluyuran ya, jangan keluyuran keluar rumah misalnya seperti itu karena saya pasti akan bukan apa merepotkan lah istilahnya ya bahasanya seperti itu bisa merepotkan orang lain. Jadi seperti itulah. Pertanyaan saya yang terakhir, mengingat Novita nanti mau ada kegiatan yang lain, adakah perubahan yang signifikan di dalam diri seorang Novita Umbo sepanjang pandemi ini? Perubahan, maksudnya Mariska banyak. Pokoknya segala macam perubahan di dalam ya keseharian mungkin ada hal-hal yang pokoknya perubahan apa yang paling signifikan? Nah, yang terjadi. Ini katanya kita harus beradaptasi. Nah, ini yang paling hal ya perubahan. Jadi adaptasi dengan kehidupan yang disebut istilahnya di sini new normal. Nah, ternyata banyak hal-hal yang positif kalau menurut saya. Positif dalam arti tatanan gaya hidup misalnya. Contoh ya dari sisi gaya hidup. Perubahan itu kan kita sekarang contoh. Kita mulai yang dulunya nggak terlalu melek teknologi, contoh teknologi digitalisasi. Sekarang orang kan sudah berubah dengan gaya contoh aktivitas itu sudah banyak dengan menggunakan handphone misalnya teknologi internet ya seperti ini ya sudah mulai familiar yang namanya Zoom meeting ya kan sudah familiar dengan menggunakan teknologi bahkan aktivitas contoh dunia perbankan juga sekarang contoh ya Mariska orang itu kan sekarang dengan satu jari tinggal main iya kan dengan handphone gitu jadi yang seperti itu jadi sebenarnya kita sudah mulai akrab dengan teknologi. Jadi positifnya adalah yaitu kita menggunakan teknologi itu dengan hal-hal yang baik yang artinya ini mempermudah. Tetapi memang ada ekses di mana-mana pasti ada negatifnya ya. Negatifnya ya adalah karena begitu mudah. Kalau dia positifnya pasti kan banyak pengetahuan yang kita dapatkan kan dari situ. Kita bisa banyak belajar. Kayak contoh misalnya saya nggak bisa ke Amerika misalnya Mariska. Saya dengan lihat di handphone internet udah kayak bisa ke Amerika saya bisa tahu misalnya di Amerika tuh lagi pada apa ya kayak ini saya bertemu dengan Mariska walaupun kita jarak jauh ya seperti itu jadi banyak kemudahan hal-hal positif lah gitu ya tetapi negatifnya itu kembali lagi kita filter ya contoh akses informasi yang begitu mudah jadi contoh adaptasi gaya hidup baru kita yang sudah makin efisien ini kan namanya efisien sudah makin efisien kalau nggak penting-penting secara tidak langsung keluar rumah. Ya, nggak perlu kan sebenarnya itu bagus juga dari sisi ya supaya kita makin disiplin tertib contoh menggunakan waktu ngapain keluyuran keluar rumah yang nggak penting seperti itu mendingan kita sudah bisa misalnya di rumah itu kan banyak hal yang positif ya tapi ya sekali lagi ini memang harus kita sikapi dengan bijaksana lah seperti itu Mariska semua di masa pandemi ini ada positif pasti ada negatif ya. Negatifnya apa? Ya, gimana? Negatifnya apa tuh? Ya ini kan contoh misalnya kita kebiasaan orang Indonesia kan pada suka ngumpul. Ya pasti kan terbatas atau suka acara-acara. Oh waduh apalagi orang Mariska tahu kan kita tuh banyak acara ya kalau di kampung ya kan itu banyak tuh pada suka ngumpul-ngumpul gitu kan. Misalnya bukan soal arisan misalnya ada budaya kan yang seperti itu ya. Itu kan udah makin dibatasi, makin terbatas. Dulu kan orang bisa itu kan pasti juga bisa mengurangi lah, bisa artinya. Nah contoh-contoh yang seperti itu kan mau tidak mau ya harus. Kok kamu tidak hadir misalnya, contoh kan nggak datang. Kadang ada yang bukan paranoid ya jadi, aduh gimana ya kan kondisi gini-gini. Atau karena kebijakan pemerintah yang bikin misalnya harus PCR, harus antigen, kemudian berlaku durasi waktu ya. Kalau dulu kan nggak kalau pagi kalau di kampung istilahnya mau pesta mau apa mau ngumpul-ngumpul ngobrol bikin acara apa itu kan nggak bebas lah istilahnya sekarang kan nggak. Nah itu contoh bahwa kita harus merubah lama-lama kebiasaan yang seperti itu sudah makin contoh ibadah dulu kan misalnya berapa jam sekarang udah lebih singkat contohnya aspek itu ya contoh kan contoh ibadah di gereja itu nggak kayak saya misalnya masuk gereja itu nggak lama-lama beda kayak dulu ya. Ini ibadah cepat banget loh, cuma 1 jam dengar khotbah ya gitu. Habis itu langsung kembali gitu. Nah ini yang contoh bahwa ya perubahan-perubahan seperti ini misalnya. Contoh yang tadi katakan positifnya ya kita harus makin mengikuti keadaan kondisi zaman, teknologi, perkembangan yang begitu cepat dengan menggunakan teknologi lama-lama
kita sudah manusia itu mau apa istilahnya boleh dibatasi lah. Ada sektor-sektor yang sudah beralih ke teknologi, kasihan juga kan? Ya itu ya seperti itu ya, yang sudah mengurangi. Ya, makanya kita harus meningkatkan skill kan seperti itu ya. Jadi positifnya banyak sih sebenarnya. Hal yang positif, pengetahuan makin bertambah dengan belajar dengan internet seperti teknologi. Ada yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, kita bisa melihat kondisi luar di sana yang lebih banyak. Apalagi kan internet sudah menjangkau seluruh dunia ya kan. Ya itu seperti itu, orang bisa ya kayak ini walaupun memang tetap ya mengalahkan dengan pertemuan fisik ya. Tetap perlu ya silaturahmi ya. Nah itu bagi orang Indonesia mungkin ya agak. Sekarang malah menikah itu juga sekarang pakai apa virtual. Orang meninggal juga mungkin karena nggak, contoh ya kebiasaan. Orang meninggal sekarang udah pakai Zoom meeting ya misalnya. Kalau dia nggak bisa hadir, nggak bisa datang, sekarang acaranya ada, bisa melihat di Zoom meeting gitu kan. Nah, itu contoh kan perubahan itu, perubahan seperti itu sudah mulai orang sudah mulai sadar, bukan sadar ya, beradaptasi lah dengan yang namanya teknologi yang itu berasa hidup jadi lebih efisien. Efisien ya dengan teknologi seperti itu. Kalau negatifnya ya itu bukan negatifnya ya, apa ya kurangnya ya itu kan silaturahmi. Kayak budaya Indonesia kan pada suka kumpul-kumpul, ketemu cipika-cipiki, salaman tangan. Ini kan udah enggak. Kayak ada jarak kayak karena itu kebiasaan ya gitu ya. Sudah mulai ya gitu menyadar. Beda dengan dulu bebas lah merangkul ya. Karena itu ternyata pengaruh juga, saya ketemu orang juga sekarang udah mulai karena pengaruh kebiasaan itu ya. Jadi nggak mungkin salaman kayak itu ya, Mariska. Padahal itu kan salam hal yang contohnya hal kecil itu hal yang biasa misalnya. Sekarang udah nggak berjabat tangan. Contoh kebiasaan simple aja kan, biasanya kenalan ketemu jabat tangan kan. Karena kebiasaan berlakunya yang namanya itu kan udah bukan salam pegang tangan, udah gini ya misalnya atau gimana. Yang seperti itu tanpa kita sadari merubah contoh kebiasaan sehari-hari kita ya. Sudah mulai ya itulah terpengaruh dengan kondisi. Dan masker, nah itu contoh masker itu sudah di mana-mana itu kalau nggak pakai masker itu udah kayak gimana ya, keluar seperti ada yang kurang. Ada yang kurang ya selain handphone ya. Makanya sekarang orang tuh keluar rumah harus ada handphone dan masker. Nah itu contoh simple kecil. Harus ada handphone dan masker. Kalau nggak ada handphone, nggak bawa handphone, nggak pakai masker, kayak sesuatu ada yang kurang dan kayak nggak gimana ya, nggak bisa ya seperti itu. Jadi mulai ketergantungan ya seperti itu dengan handphone. Kalau nggak ada handphone nggak bisa akses ke publik karena Peduli Lindungi itu contoh ke mall nggak bisa atau ke kantor-kantor tertentu, ke pusat-pusat atau tempat pariwisata misalnya yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya seperti itulah masyarakat sudah mulai ya mengikuti teknologi kemajuan zaman ya, seiring dengan perkembangan sekarang ya. Sekarang udah era mau tidak mau memaksa orang untuk menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Oke, terima kasih Novita atas waktunya. Senang bisa chat dengan Novita. Terima kasih. I really appreciate. Sibuk banget tapi masih mau ya. Sering-sering ya. Terima kasih. Senang juga saya bisa ngobrol dengan Mariska yang jauh di sana. Waduh, luar biasa nih Mariska. Di sana jam berapa sekarang ya? Malam. Setengah tujuh malam lewat lah. Nah, contoh dengan teknologi seperti ini kan kita kayak gimana ya? Jadi yang walaupun jarak jauh tapi makin dekat ya dengan seperti makin dekat seperti ini. Oke, see you in the next video. Ya, salam buat semuanya. Ya, sama-sama. Tetap sehat ya. Sama-sama, salam sehat, jaga kesehatan juga. Oke, bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Novita Umbo, tenaga ahli DPR RI yang sekarang sedang studi S3. Sementara berjuang menyelesaikan studi S3-nya. Oke, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty. But today we have two tips. The first one is really short. Don't jump out of perfectly good airplanes. Just sit in your seat and wait till it lands. That's a safe way to get down. I'm joking, of course, because Rosha does skydiving as a pastime and a hobby. But the tip I'd really like to talk about today is how do we assess risk? And so there's an interesting article I saw on LinkedIn written by my niece's husband, who's a very smart professor. And he wrote about
the story of Moby Dick, and one of the first mates, I believe his name was Mr. Starbuck, who would control one of the whale boats. So when they'd sight a whale, they'd put 10 or 12 men into a boat, and they'd be rowing out there, and the first mate or whoever's running the boat would take their harpoon and try and stab the whale with it, and they'd have a rope tied on that, and they'd try and get as many harpoons in the whale as they could till the whale tired and died, and they'd haul the whale aboard. It was a really brutal, bloody, rough business. But one of the interesting things that Mr. Starbuck said in the book is that he did not want a single man on his boat who was fearless. He wanted men who understood that the whale could crush and kill them, and to have someone who was considered utterly fearless, which many men would consider to be a badge of honor, was in fact a liability. He would rather have a coward on his boat than someone who's fearless, because the fearless person could endanger everyone else by making bad decisions, by not respecting fear and being able to judge what the dangers are. And that is a really interesting parallel that in this article about how people today judge whether or not to get a vaccine or treatment or whatever. So whether it's talking about the current vaccine going around the world or ordinary illnesses, it's quite interesting when you think about how do we gauge our risk, or how do we assess our risk when something's going on. We think, well, I exercise, I'm in good shape, that won't bother me, but a lot of times diseases don't care what your physical health is like. Sometimes it matters, sometimes it doesn't. And there's the fallacy is, if you ask most people, they say, are you a pretty good driver? People say, yeah, I'm a really good driver. But when you realize that half of us are not very good drivers, you're going to have half above average and half below average. And so when you think about that, realizing we should really be questioning how good are we at assessing risk. And I have to tell you, from a personal standpoint, I'm probably not very good at it. That's why I'd just say I think it's good food for thought to people to kind of think that through. So today's tips: don't jump out of perfectly good airplanes unless you have a parachute. And the second is, think long and hard about how do you determine risk. And are you really the best person for doing that? Maybe you should enlist someone who has some good background on that. It might be a good source of information. So there you go. I hope you live long, healthy, prosperous life. Take care of yourself out there. There's a lot of this Delta variant going around. Please take care of yourself. And we hope to see you next time on the show. If you haven't subscribed, hit one of these buttons, and we will see you again. Thank you, and you have a great day. Bye-bye.